Saya ingin latihan bicara lagi. Kali ini saya akan membahas tentang aset dan liability. Aset adalah sesuatu, semua hal yang memasukkan uang ke kantong kita. Liability adalah semua hal yang mengambil uang dari kantong kita. Kebanyakan dari orang-orang membeli barang dan tidak mengerti apa itu aset dan liability. Ada juga yang mungkin sudah tahu aset, tapi ada juga orang yang membeli liability tapi dia mengira itu adalah aset. Orang membeli mobil, membeli motor, tapi dia berpikir bahwa itu aset. Padahal sebenarnya si barang itu mengambil uang dari kantong kita setiap bulan. Kalau misalnya aset itu seperti mesin pompa bensin mini pom. Kita membeli itu setiap bulan kita dapat pemasukan dari penjualan bensin, dan itu benar-benar salah satu contoh aset yang bisa kita lihat. Kemudian itu kan aset, liability udah. Terus ada lagi namanya cash flow, yaitu kemana arah uang kita, apakah ke pengeluaran atau ke income, dan orang tidak mengerti. Dan kebanyakan orang, terutama orang miskin, tidak mengerti. Makanya mereka kesulitan sekali dalam hal keuangan. Tapi bukan karena mereka tidak punya pendapatan, justru malah pendapatan itu yang bikin menambah masalah, karena mereka membelanjakan pendapatannya itu untuk hal-hal yang tidak berguna. Hal-hal yang bakal menyedot uangnya. Terus aset, liability, cash flow, passive income. Pendapatan dari aset itu namanya passive income karena kita tidak bekerja untuk menghasilkan uang. Seperti yang kedua setelah contoh yang pertama tadi, pom, mini pom. Yang kedua itu rental property atau rumah yang disewakan. Itu termasuk salah satu passive income karena kita nggak bekerja tapi kita dapat pemasukan dari uang sewa. Nah, kalau misalnya kita nggak punya cukup uang untuk membeli aset, kita harus berpikir bagaimana caranya menggunakan uang orang lain untuk membeli aset, alias debt atau utang. Kalau yang saya pelajari, kita membelinya itu dengan cicilan yang lebih rendah dari hasil uang sewanya nanti. Gimana caranya supaya misalkan pendapatan sewanya
nanti 800.000 dan cicilannya gimana caranya supaya lebih rendah, misalnya 500.000. Jadi passive income kita secara kasar bisa dibilang 300.000. Walaupun mungkin ada biaya untuk membelikan furniturnya atau sekedar yang kecil-kecil seperti lampu, walaupun mungkin enggak deh. Itu dia passive income, cash flow, aset, liability. Terus saya ingin membahas tentang macam-macam cara kerja orang. Bukan cara kerja sih, namanya adalah cash flow quadrant. 4 kuadran gaya bekerja mungkin nyebutnya. Pertama adalah employee yaitu karyawan, bekerja untuk orang lain atau bekerja untuk perusahaan. Dan kalau kita menjadi karyawan itu keuangan kita diatur oleh majikan. Selain itu pendapatan kita juga dipotong melalui pajak yang besar. Setelah itu nomor 2 dari 4 yaitu small business atau self-employed. Nah, itu seperti seorang sales yang dibayar melalui komisi. Contoh lain, seorang arsitek yang dibayar per jasa. Kita tidak kerja untuk perusahaan atau orang lain, tapi kita kerja untuk diri sendiri, kemudian dibayar melalui upah dari jasa kita atau setiap proyek yang kita kerjakan. Dan di situ juga kita mendapat potongan pajak yang lumayan besar karena kita bekerja untuk sendiri, karena kita mewakili pembayaran pajak seorang karyawan sekaligus seorang majikan. Terus di sisi sebelah kanan, kuadran ketiga adalah B, bisnis, big business. Itu bisnis yang bisa berjalan tanpa kehadiran kita lagi. Sekitar 500 karyawan atau lebih. Semua operasi bisnis dikerjakan oleh orang lain dan kita, menurut saya, adalah ownernya dan setahu saya tidak terlalu banyak campur tangan. Mungkin kemudian mungkin walaupun sebenarnya pasti banyak. Kemudian adalah investor itu memakai uang orang lain untuk membeli aset yang menghasilkan pendapatan. Jadi kita menggunakan hutang untuk memperoleh aset yang menghasilkan income. Dan karena pendapatan kita berupa passive income, maka pendapatan kita tidak dipengaruhi. Pokoknya pendapatan kita
potongan pajaknya paling kecil. Saya rasa cukup ulasan untuk hal yang saya pelajari supaya saya semakin ingat dan saya dengan cara berbicara seperti ini atau mengajarkan untuk orang lain. Udah.